kita udah belajar tentang sistem apa? Pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia ada berapa? 9. Hidung, tenggorokan, paru-paru. Itu sudah tamat. Sekarang kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Untuk apa kita belajar sistem pencernaan pada manusia itu? Apa untungnya sama kita? Kita belajar itu. Tujuan kita belajar IPA hari ini untuk supaya anak-anak mu'alimah ini semuanya mengetahui apa saja organ-organ pencernaan pada manusia. Jadi nanti siap belajar IPA ini semuanya udah bisa menyebutkan, menunjukkan, menjelaskan apa itu organ. Ada satu lagi, judulnya organ pencernaan. Perhatikan, nanti kita nyanyi sama-sama. Lihat mu'alimah ya, lihat gerakan mu'alimah. Nanti nyanyinya pakai gerakan 1, 2, 3. Organ pencernaan manusia ada 6. Dimulai dari mulut, masuk ke ronggongan, lalu lambung, masuk usus halus, usus besar, dan terakhir anus namanya. Ya, jadi dia ada 6 organ pencernaan pada manusia. Pagi. Yes. Kita nyanyi organ pencernaan. 1, 2, 3. Organ pencernaan manusia ada 6. Dimulai dari mulut, masuk ke ronggongan, lalu lambung, masuk usus halus, usus besar, dan terakhir anus namanya. Oke, tadi kita sudah menyanyi. Judulnya apa? Organ pencernaan. Lebih jelasnya lagi, coba sama-sama kita baca bukunya tentang organ pencernaan. Nanti kalau ada yang nggak dimengerti, tanya sama mu'alimah. Jadi buka bukunya. Nah, setelah kegiatan literasi tadi, udah dibaca semua bukunya? Sudah. Sekarang coba perhatikan. Mu'alimah mau tanya, siapa tadi yang ke sekolah makan sarapan? Tunjuk tangan. Oke, turun tangannya. Siapa yang di sini makannya sehari 3 kali? Tunjuk tangannya. Oke, semua. Siapa di sini yang pernah sakit perut? Oke, tunjuk tangannya. Kira-kira, tadi kan semua ini sarapan kan? Makan kan? Kira-kira waktu kita sarapan tadi, makanannya kita punya masuk ke dalam mulut, apalagi proses yang terjadi di dalam tubuh kita? Diapain makanan yang kita makan tadi? Nah, siapa yang tahu? Bingung? Lebih jelasnya, mari sama-sama kita tonton video yang sudah mu'alimah buat. Anak, apa makanan kesukaan kalian semua? Apakah ini, atau ini? Makanan itu semua enak-enak ya. Dan setelah makanan masuk ke tubuh kita, apa ya yang terjadi? Nah, setelah makanan masuk ke tubuh kita, makanan tersebut akan dihancurkan oleh organ-organ pencernaan yang ada di tubuh kita. Pencernaan manusia ada 6 secara berurutan, yaitu 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Makanan pertama kali masuk ke dalam mulut. Kira-kira apa ya yang terjadi pada makanan saat berada di dalam mulut? Ternyata di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah.
Pencernaan secara kimiawi di dalam mulut dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase atau tialin. Kemudian, makanan tersebut akan masuk menuju ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik yaitu gerakan meremas-remas oleh dinding kerongkongan agar makanan tersebut masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan juga akan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan secara mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung untuk mengaduk atau meremas-remas makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung 3 enzim. Untuk mempermudah kita menghafal 3 enzim yang ada di lambung, kita cukup menghafalkan lambung perih. Lambung itu untuk enzim yang ada di lambung, sedangkan perih, P-nya itu untuk pepsin, R-nya untuk renin, dan H-nya untuk asam klorida atau HCl. Pepsin di sini tugasnya adalah untuk memecah protein menjadi pepton. Sedangkan renin tugasnya adalah untuk memecah protein susu menjadi kasein. Sedangkan HCl fungsinya adalah untuk mengasamkan makanan serta membunuh kuman yang ikut masuk bersama makanan. Setelah makanan di lambung akan menuju ke usus halus. Di usus halus, apa ya yang akan terjadi? Usus halus merupakan saluran terpanjang di dalam organ pencernaan. Panjangnya sekitar 6-7 meter. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian. 3 bagian itu yaitu yang pertama usus 12 jari, yang kedua usus kosong, dan yang ketiga usus penyerapan. Di dalam usus 12 jari, makanan akan dibantu pencernaannya oleh getah pankreas dan empedu. Di dalam getah pankreas terdapat 3 enzim. Yang pertama yaitu enzim amilase, yang kedua yaitu enzim lipase, dan yang ketiga yaitu enzim tripsin. Enzim amilase mengubah zat tepung menjadi gula, sedangkan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, dan enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Setelah berada di usus 12 jari, makanan akan lewat ke usus kosong lalu masuk ke usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan akan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Setelah itu, sisa makanan tersebut akan masuk menuju usus besar. Apa ya yang terjadi di dalam usus besar? Di dalam usus besar, air akan diserap kembali. Dan di dalam usus besar juga terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membantu pembusukan makanan sehingga makanan menjadi feses. Untuk yang terakhir, makanan akan menuju ke anus. Anus sendiri merupakan tempat pembuangan akhir feses yang ada di dalam tubuh manusia. Bagaimana? Sudah lebih mengerti tentang sistem pencernaan manusia? Yuk kita ulangi lagi. Pencernaan makanan dimulai dari mulut, lalu masuk ke kerongkongan, setelah itu ke lambung, lalu masuk ke usus halus, dan sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh
melalui darah, sedangkan sisa atau ampas makanannya akan masuk ke usus besar. Dan setelah dari usus besar, makanan yang sudah tidak ada lagi gizinya atau sudah berbentuk kotoran akan dibuang melalui anus. Sudah habis videonya? Nah, Mu'alimah udah siapkan satu gambar besar. Kira-kira seperti itulah yang ada di tubuh kita. Coba ambil mejanya, dipegang pelan-pelan. Inilah kira-kira proses perjalanan makanan ataupun air yang selama ini kita makan dan minum ya. Dimulai dari mulut, lalu kemana? Kerongkongan, Lalu ke lambung, lalu ke usus halus, dari usus halus kemana? usus besar, Dari usus besar berakhir di kita. Bagus. Tepuk tangannya dulu semua. Yang mau ditanya sama Mu'alimah. Ya, si Maimuna dulu. Apa kira-kira nak yang mau ditanyakan? Mu'alimah, apa yang terjadi kalau makan gak dikunyah? Oke, bagus pertanyaannya. Siapa dulu yang mau menjawab? Tunjuk tangannya. Iya, Rizky. Jika makanan tidak dikunyah, kita akan tersedak. Iya, bagus ya. Tepuk tangannya dulu untuk Rizky. Sudah paham semuanya? Sekarang Mu'alimah mau bagi ke dalam kelompok ya. Coba dipilih. Sudah dapat semua kelompoknya? Sudah, Kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Saya Kelompok Ali bin Abi Thalib. Kelompok Ali bin Abi Thalib silahkan ke sini. Oke, siapa yang kelompok Umar bin Khattab? Silahkan ke sini. Nah, dibuka dulu kartunya. Nah, setelah ditulis di kartu ini, ditempel gambarnya, lalu tulis kira-kira yang mana semua. Coba ya. Ya, kelompok ini siap. Semuanya sudah siap ya. Sekarang coba presentasikan. Tunjukkan sama Mu'alimah dan teman-temannya organnya. Dimulai dari kelompok yang pertama saja. Perhatikan ke depan temannya. Coba jelaskan Rean, gambar apa ini? Ayo. Ini gambar. Gambar mulut, Lalu ke bawah. tenggorokan, kerongkongan, Lalu ke bawah. lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Tadi kita sudah kerja kelompok. Alhamdulillah, bagus ya. Semua sudah paham. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Mu'alimah mau mentes, tapi tak per kelompok lagi. Sekarang tugasnya per orang ya. Mu'alimah bagikan. Silahkan dikerjakan. Caranya kayak mana? Kerjakan tulis. Itu yang di dalam kotak, gambar apa ditunjukkan di sini, ya. Oke, sekarang Mu'alimah tanya ya, siapa yang sudah siap mengisi? Bagus, ternyata sudah banyak yang paham pelajaran hari ini. Coba tadi Rifka yang pertama kali tunjuk tangan, sini ke depan nak. Coba Rifka sebutkan apa kesimpulan pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya makanan yang pertama Apanya yang pertama? Organ pencernaan pada manusia. Apa-apa aja itu? Yang pertama mulut, Kedua, kerongkongan, yang ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, yang keenam anus. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Jadi, kesimpulan kita belajar hari ini, makanan diolah tubuh kita itu dimulai dari mana? Mulut. Setelah dikunyah oleh gigi di mulut, masuk kemana? Kerongkongan. Lewat kerongkongan
pelajaran hari ini, coba tulis di bukunya tugas untuk pertemuan selanjutnya. Tugasnya yaitu buka bukunya halaman 88. Itu dibaca di rumah. Setelah dibaca, kalau ada yang tidak mengerti, ditulis di buku. Sudah ditulis di buku, pertemuan selanjutnya baru ditanyakan ke mu'alimahnya. Paham? Paham. Oke, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, berarti semua sudah paham kan? Belum pulang? Mari kita sama-sama menyanyikan lagu daerah supaya jiwa nasionalisme kita tumbuh, ya. Siapa di sini tahu lagu Ampar Ampar Pisang?